Halo warga negara Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6.1 DPB Universitas Surabaya yang beranggotakan Cynthia Rensia Santoso dari jurusan Manajemen, Christian Nathaniel Kansil dari jurusan Informatika, dan Marcelino Sartasi dari jurusan Farmasi. Gender equality atau kesetaraan gender adalah salah satu tujuan utama dari SDG atau Sustainable Development Goals 2030 di dunia dan juga di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Idrusti Ayu Bintan Puspayoda, menyebut tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari Indeks Kesetaraan Gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB atau yang biasa disebut dengan UNDP. Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se-ASEAN. Ini menunjukkan realita di lapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Ketimpangan gender pun semakin terlihat di masa pandemi COVID-19. Perempuan sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan harus menghadapi berbagai tantangan, seperti beban sebagai pendidik, pencari nafkah, hingga ancaman kekerasan rumah tangga. Sebagai isu yang terkait seluruh aspek kehidupan manusia, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun kesehatan, kesetaraan gender memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Bagi pemerintah, yang pertama, realokasi 5-10% anggaran pendidikan APBN 2018 sebesar 440 triliun rupiah untuk meningkatkan investasi SDM perempuan. Yang kedua, memastikan semua anak perempuan Indonesia mencapai pendidikan dasar menengah hingga 12 tahun. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pelaku UMKM yang digerakkan perempuan. Yang keempat, mempromosikan pekerjaan pengasuhan dan membuat aturan yang lebih jelas. Yang kelima, mencegah perkawinan dini dengan menaikkan usia perkawinan perempuan. Yang terakhir, memberikan cuti kerja bagi laki-laki yang ingin menemani istri cuti hamil atau mengasuh anak. Bagi swasta, 1. Memberlakukan kuota 30% perempuan di jabatan menengah dan tinggi. 2. Memberlakukan kebijakan pro perempuan, yaitu peraturan ketat tentang pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual, cuti yang layak, dan menghormati hak pekerja perempuan. Pasca deklarasi bersama Buenos Aires tentang perdagangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan pada Desember 2017 silam, keterlibatan Indonesia kembali menjadikannya berada di persimpangan jalan. Jika merujuk pada kenyataan bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender atau UU KKG, polemik kesetaraan dan keadilan gender tetap menjadi sebuah tugas yang jauh dari kata usai untuk Indonesia, terutama dalam konteks penjaminan hak asasi manusia. Padahal, substansi deklarasi bersama Buenos Aires adalah penekanan terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender atau UU KKG harus segera dirancang dan disahkan di NKRI untuk kesejahteraan dan pertumbuhan NKRI yang lebih baik lagi.